ini didedikasikan untuk membahas topik-topik yang relevan dan memberikan sudut pandang yang tajam dalam suasana formal. Di sini ada saya, Jihan Mariana, sebagai host di acara kali ini. Dan hari ini kita akan membahas topik tentang Women in Power. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang hebat yang akan berbicara tentang Women in Power. Narasumber kita adalah Kak Maulida Rahmah dan Miss Nadia Nuraidi. Selamat malam Kak. Terima kasih banyak udah hadir ya dan bergabung di podcast kami. Iya, senang sekali. Terima kasih telah mengajak saya bergabung dan saya tidak sabar untuk membicarakan topik Power in Women. Iya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan pertama mungkin ya. Nah, bagaimana sih menurut kakak-kakak nih tentang perempuan dalam kepemimpinan? Mungkin bisa dimulai dari Kak Dea. Oke, baik. Perempuan mungkin ya, menurut saya perempuan bisa membawa kekuatan dan nilai kepemimpinan melalui ketahanan dan sensitivitas. Keperempuan kita itu aset dan nilai lebih kalau kita berbicara tentang kepemimpinan. Perempuan menghindari konflik dan maunya nyari aman dan sebagainya, tapi malah justru membuat saya kita punya kesempatan untuk bisa merendahkan atau mengecilkan supaya bisa diterima. Menghadapi kesulitan dalam komunikasi bisa menjadi peluang untuk menyampaikan ide yang lebih efektif lagi. Bisa lanjut langsung ke Kakak Maulida, menurut kakak gimana nih tentang perempuan tadi? Oke, boleh saya lanjut ya. Jadi apa yang diharapkan dari kita itu memilih mungkin kita lebih bagus untuk yang dikarir dan biasa. Perempuan biasanya berjuang bahwa apakah harus kita terima semua dan dia kemudian harus melakukan banyak usaha untuk bersenangin dan dia nggak boleh lebih pinter ya, terutama sesama teman lakinya atau bahkan bosnya. Tapi kalau kita dihajar memang karena diminta, itu juga bisa diterima. Keberpihakan terhadap perempuan itu juga kencang banget di kita ya. Nah itu termasuk woman power. Jadi itu sekarang persaudaraan kita perempuan sekarang saling membantu. Sebenarnya perempuan itu dikaruniai ketahanan yang lebih kuat, jadi kita kalau belum selesai belum tuntas nggak dilepas, nggak capek karena cewek itu sangat kuat ya, woman in power. Dan pengecualian terhadap stereotip terhadap pekerjaan yang dalam dunia politik itu menunjukkan perlunya dukungan terhadap perempuan di berbagai bidang. Nah itu penjelasan saya. Semangat ya. Nah, lanjut ke pembahasan kedua, yaitu apakah perempuan seringkali mengalami pertanyaan dan ekspektasi terkait peran domestik dalam karir mereka? Ini siapa dulu nih yang mau jawab nih kira-kira nih? Ada ya? Oh, ya. Oke, boleh. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Kak ya. Perempuan seringkali menghadapi tantangan unik dalam menyeimbangkan peran domestik dan karir. Memahami dan menghadapi ekspektasi ini dengan strategi yang efektif dalam kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi mereka dalam mencapai tujuan profesional. Mungkin ada dampaknya nih. Yang pertama itu yang pertama itu pilihan karir nih. Jadi pilihan karir untuk perempuan mungkin merasa terpaksa untuk memilih pekerjaan yang lebih fleksibel atau part time untuk merekomendasikan tanggung jawab dalam rumah tangga. Terus ada yang kedua nih, kesempatan promosi, ekspektasi yang mengaitkan perempuan dengan peran domestik dapat menghambat mereka dalam mendapatkan profesi atau posisi manajerial. Untuk Kakak Maulida selanjutnya bisa menambahkan? Saya tambahkan untuk strategi mengatasinya ya. Pertama itu kita bisa melalui dukungan dari pasangan, yaitu membagi tugas rumah tangga secara adil antara pasangan dapat mengurangi beban yang ditanggung oleh perempuan. Yang kedua,
butuh perusahaan yang menyediakan kebijakan yang fleksibel ya, dari dukungan untuk ibu pekerja dapat membantu perempuan dalam menyeimbangkan karir dan tanggung jawab keluarga. Masuk ke topik ketiga, apa sih menurut kakak pentingnya Tom from the top dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perempuan? Mungkin bisa dari kakak Melinda, dari tadi ada yang Ya, boleh ya. Silahkan. Ya, jadi top from the top itu merujuk pada sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh pemimpin perusahaan dalam menciptakan budaya organisasi. Jadi ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perempuan. Nah, dari situ kita mempunyai beberapa alasan mengapa hal ini krusial ya. Pertama ada menetapkan standar budaya, yaitu pemimpin yang mendukung kesetaraan gender dapat menetapkan standar budaya yang positif. Jika pemimpin secara aktif menunjukkan komitmen terhadap keberagaman dan inklusi, ini akan menjadi contoh bagi seluruh organisasi. Yang kedua, ada mendorong komunikasi terbuka, yaitu lingkungan yang aman untuk berbicara sangat penting. Pemimpin yang mengedepankan komunikasi terbuka memungkinkan perempuan untuk mengungkapkan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi tanpa takut akan dampak negatif. Nah, yang ketiga, implementasi kebijakan yang mendukung kebijakan perusahaan yang pro perempuan seperti cuti parental, fleksibilitas waktu kerja, dan program mentoring. Jadi itu akan lebih mudah diimplementasikan ketika ada dukungan dari pihak atas. Pemimpin dapat mendorong penerapan kebijakan ini secara konsisten. Nah, itu tiga hal yang krusial. Selanjutnya, Yang mungkin ada tambahan dari saya, yang mungkin yang pertama itu pengakuan dalam pemberdayaan pengakuan kepada perempuan yang berpotensi dalam organisasi dan dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja pemimpin yang mengakui kontribusi perempuan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Terus selanjutnya mungkin memperkuat jaringan dan monitoring dari dukungan pemimpin dalam membangun jaringan dan program monitoring untuk perempuan dapat membantu mereka mengakses peluang karir yang lebih baik. Ini juga menciptakan rasa solidaritas dan dukungan di antara karyawan perempuan yang lain. Terus selanjutnya yang terakhir, meningkatkan retensi karyawan. Lingkungan kerja yang dapat mendukung akan meningkat kepuasan kerja dan mengurangi turnover yang mungkin turnover itu ya, mungkin ketika perempuan merasa dihargai dan didukung, mereka lebih cenderung untuk bertahan di perusahaan. berarti Tom from the top itu sangat berpengaruh sekali ya kak ya dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perempuan. Nah, pemimpin yang menunjukkan komitmen terhadap kesetaraan gender tidak hanya memperbaiki pengalaman kerja bagi perempuan, tetapi juga berkontribusi pada keberhasilan organisasi secara keseluruhan, guys. Nah, membangun budaya yang inklusif dapat mendukung dan investasi yang penting untuk masa depan perusahaan. Nah, kita langsung masuk ke topik keempat tadi mungkin ya. Apa sih atau apakah bagi-bagi tanggung jawab? Apakah bagi-bagi tanggung jawab dosmetik antara pasangan adalah kunci untuk kesuksesan perempuan dalam karir? Menurut kakak gimana nih? Mungkin dari kakak mau Oke. Jadi pembagian tanggung jawab domestik itu antara pasangan memang merupakan faktor kunci dalam mendukung kesuksesan perempuan dalam karir ya. Jadi pertama itu ada mengurangi beban emosional. Jadi beban emosional yang seringkali ditanggung oleh perempuan akibat tanggung jawab ya rumah tangga yang dapat mengganggu fokus dan produktivitas mereka di tempat kerja. Dengan memperbaiki tanggung jawab baik pasangan dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Terus, nah yang kedua ada meningkatkan waktu untuk karir. Bagian tugas memungkinkan untuk memiliki lebih banyak waktu untuk
fokus pada pengembangan karir. Nah, seperti mengikuti pelatihan, mengikuti pertemuan atau bahkan sekedar bekerja ya lebih nyaman tanpa gangguan dari tugas rumah tangga. Nah, selanjutnya ada dari Kak Dea. Mungkin saya ada sedikit tambahan juga ya, boleh? Boleh. Mungkin selanjutnya mendorong komunikasi yang sehat nih, kerjasama dengan pengelola rumah tangga, mendorong komunikasi yang lebih baik antar pasangan dengan berbicara tentang tanggung jawab dan harapan. Pasangan dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan masing-masing diri gitu. Oke, terus yang kedua, membangun kemitraan yang seimbang. Kemitraan yang seimbang dalam mengelola tanggung jawab domestik menciptakan rasa saling menghargai dan menghormati. Ini membantu perempuan merasa lebih baik dan didukung dalam mengejar karir mereka. Saya tambahkan lagi ya. Jadi ada menjadi teladan bagi anak. Ketika pasangan menunjukkan kebahagiaan tanggung jawab, mereka juga menjadi teladan bagi anak-anak ya. Ini juga dapat membantu anak-anak memahami nilai kesetaraan dan kolaborasi dalam hubungan, serta mempersiapkan mereka untuk hubungan yang sehat gitu ya di masa depan nanti. Nah, yang selanjutnya ada meningkatkan peluang karir ya. Dengan lebih banyak waktu dan energi, kita juga dapat fokus pada karir. Perempuan dapat memanfaatkan lebih banyak peluang seperti promosi atau banyak yang menantang lah. Suatu proyek gitu ya, boleh itu bagus. Jadi tidak hanya meningkatkan karir mereka, tetapi juga kontribusi terhadap hubungan yang sehat di masa depan. Nah, meningkatkan peluang karir itu dengan lebih banyak waktu dan energi untuk fokus pada karir perempuan, dapat memanfaatkan lebih banyak peluang seperti promosi atau proyek yang menantang gitu ya Kak. Nah, ini tidak hanya meningkatkan karir mereka, tetapi juga memberikan kontribusi positif pada organisasi. Nah, kesimpulannya kita ya, pembagian tanggung jawab domestik antara pasangan adalah langkah penting untuk menuju kesuksesan perempuan dalam karir. Jadi penting banget itu kayak dukungan dari cowoknya atau pasangannya gitu ya untuk sebuah karir perempuan. Dengan menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan kolaboratif, pasangan dapat membantu satu sama lain mencapai tujuan profesional sambil menjaga keseimbangan kehidupan pribadi. Nah, ini bukan hanya tentang membagi tugas kayak, tetapi juga tentang membangun kemitraan yang kuat dan saling mendukung, Saling support ya, support antar pasangan. Jadi itu kesimpulannya ya Kak. Betul sekali. Yang saya tangkap dari pembahasan kita gitu. Jadi perempuan itu harus sangat dihargai gitu ya. Beberapa pesan yang pengen disampaikan dari Kakak Monika mungkin? Oke, jadi ada pertama yaitu kita tidak ragu ya untuk menunjukkan ambisi ketika kita seorang perempuan itu jangan merasa kamu tidak mampu, kamu bisa juga melakukannya, jangan terhalang dan untuk menjadi sukses. Nah, perempuan dan laki-laki adalah sama ya, sama memiliki ambisi, mimpi dan harapan untuk sukses. Perempuan jangan ragu menunjukkan ambisi, tidak salah menunjukkan ambisi. Kenapa memang kalau perempuan ingin mendapat gaji tinggi, kenapa memang kalau kita ingin sukses, kalau kita bisa menunjukkan kesuksesan kita, kenapa tidak ya? Terus perempuan hebat ya karena kemampuannya, bukan karena belas kasihan, bukan karena papanya cantik, tapi karena ia bekerja keras, dia punya ide-ide brilian dan mampu menggerakkan orang-orang untuk berbuat kebaikan. Sangat tidak salah bila kamu ingin menunjukkan ambisimu pada dunia masa depan. Nah, mungkin ada tambahan nih dari Kakak Dian untuk perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Oke, baik, mungkin ini pesan dari saya. Ubahlah dirimu sendiri menjadi perempuan sukses. Perempuan tersebut harus mengubah dirinya sendiri. Tantangan dalam menghadapi masa depan di dunia kerja adalah diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa mengubah orang lain, kita harus bisa mengubah diri kita sendiri. Kerap kali perempuan menganggap dirinya sendiri lemah. Itu bisa jadi
terjadi karena pandangan yang merasa bahwa perempuan lebih rendah dan lebih tidak mampu gitu ya. Jadi oleh karena itu kita semua baik laki-laki maupun perempuan saling menguatkan satu sama lain. Nah, mungkin ada tambahan dari saya. Untuk laki-laki nih dan perempuan itu harus menunjukkan bakat satu sama lain dan saling apresiasi, entah itu di tempat kerja, di sekolah, ataupun di tempat lain. Nah, ketika kita atau kalian berani mengubah kita sendiri atau diri kalian sendiri, pertama dari pola pikir mungkin ya. Nah, jika kita berpikir kita berhasil, maka orang-orang akan melihat bahwa apa yang kalian pilih ternyata berdampak baik untuk diri kalian dan diri orang lain. Disitulah kamu akan dipandang hebat oleh orang lain, pandang sebagai perempuan hebat. Nah, mungkin sekian podcast dari kami. Terima kasih untuk kakak-kakak yang telah hadir di sini dan menyempatkan waktu. Oke baik, mungkin dari saya terima kasih telah mengundang saya dan teman saya. Senang sekali bisa bergabung dalam podcast Anda, yaitu podcast IHLM. Semoga apa yang dibahas hari ini bermanfaat bagi para pendengar yang terutama nonton di sini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa like-nya. Terima kasih ya kak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.